Selamat datang di channelku, channel cerita, cinta, dan asa. Cerita romantika kehidupan. Apa kabar teman pendengar? Semoga selalu ada dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Episode kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Hanin Dia. Oh ya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ceritaku ini. Aku Meta, inilah ceritaku. Berlatar tahun 1998. Tak terasa, 6 tahun sudah aku belajar. Banyak cerita menyenangkan selama aku belajar bersama teman-teman. Tapi ada satu cerita yang membuatku merasa prihatin. Ada satu anak perempuan yang menarik perhatianku. Hanin, panggilan nama anak perempuan itu. Hanin anak yang pintar di kelas. Hanin selalu juara kelas. Aku selalu kalah bersaing ranking dengannya. Meski begitu, aku ingin berteman dengannya. Tapi Hanin sepertinya tidak terlalu suka berteman dengan siapapun. Hanin malah terkesan seperti anak temperamen yang gampang marah jika hal apapun tidak sesuai dengan keinginannya. Hanin galak. Begitu teman-teman yang lain menyebutnya. Tidak hanya teman-teman saja yang menilai demikian. Adiknya pun, Nur, menyebut Hanin sebagai kakak yang galak. Kadang aku merasa kasihan pada Nur, yang selalu diam dan mengalah jika sedang dibentak Hanin. Aku sempat tak mengerti kenapa adik kakak bisa belajar di kelas yang sama. Namun kemudian aku mengerti kenapa mereka disatukan dalam kelas yang sama. Di suatu hari yang cerah, ketika kelas kami sedang berolahraga di halaman depan sekolah, tiba-tiba saja keasikan kami anak-anak kelas 3 berubah menjadi suasana panik. Hanin tiba-tiba melompat-lompat tidak terkendali. Kemudian tubuh Hanin ambruk dan kejang-kejang. Dengan sigap, Bapak Guru Olahraga yang melihat kejadian itu segera menggendong Hanin dan membawanya ke ruang UKS. Terakhir yang kuingat, kejadian serupa terjadi di depan sumur kamar mandi di sekolah.
Ada seorang temanku yang berlari dari arah sumur dengan wajah yang panik. Temanku itu memberitahu guru kalau Hanin terjatuh dan kejangnya kambuh lagi. "Pak, Hanin step pak, Hanin step di sumur," teriak temanku kepada Pak Guru dengan nafas sedikit rengah. Ada kepanikan di wajah temanku itu. Mendengar itu, Pak Guru yang sedang mengajar pun dengan cepat berlari ke arah sumur, diikuti oleh teman-teman yang lain. Berhamburan keluar kelas untuk melihat kejadian. Sementara aku berlari ke arah jendela untuk melihat kejadian dari dalam kelas. Hanin terlihat kejang-kejang di lantai sumur sendirian. Pak Guru pun segera mengangkat dan menggendong Hanin. Terlihat seragam Hanin basah sebagian, terkena genangan air dari lantai sumur. Begitupun dengan rambutnya yang terurai lurus bahu, basah, terkena genangan air. Kasihan. Rupanya Hanin pergi ke sumur tanpa sepengetahuan Nur. Melihat kejadian itu, Nur segera berlari pulang untuk memberitahukan kejadian yang menimpa kakaknya kepada keluarga. Rumah Nur memang tak jauh dari lokasi sekolah. Besar kemungkinan Nur diberikan tugas oleh orang tuanya untuk selalu menemani aktivitas Hanin di sekolah. Takut kalau terjadi sesuatu hal buruk yang akan menimpa Hanin. Dan mungkin karena alasan itu, Hanin dan Nur disatukan belajar dalam kelas yang sama. Ada kemungkinan kalau sebenarnya Hanin adalah kakak kelasku jika saja kondisi kesehatan Hanin ada dalam keadaan normal. Aku dan teman pernah menanyakan sebab dari sakitnya Hanin ini. Nur bilang itu karena Hanin pernah terjatuh dari ketinggian sewaktu kecil. Sayang, Hanin tidak bisa melanjutkan sekolah. Hanin berhenti sekolah karena sakitnya. Mulai kelas 4, Hanin tidak pernah masuk lagi di kelas. Sedangkan Nur tetap lanjut meneruskan sekolah. Keluarga Nur keluarga berpendidikan dan terpandang. Salah satu kakaknya Nur ada yang mengenyam pendidikan di ITB. Tidak mudah untuk masuk ke perguruan tinggi ini. Selain pintar secara personal, juga harus mapan secara finansial. Kakaknya Nur yang lain duduk di bangku SMA. Waktu itu aku pernah melihatnya beberapa kali melewati jalan di depan halaman sekolah. Berpakaian seragam putih abu, sopan dan rapi.
Rambutnya panjang sepunggung, kulitnya putih bersih, cantik. Apa kabar Hanin dan Nur sekarang? Terakhir aku mendengar kabar kalau Hanin dia sudah meninggal. Meninggal karena sakitnya. Aku turut berduka mendengar kabar ini. Sedangkan Nur Penti berhasil menjadi seorang dokter. Demikian ceritanya. Semoga terhibur dan sampai jumpa.